Selamat siang. Edisi iseng-iseng bagian 12 gitu ya. Ya, ini kita coba untuk meminyaki keris pusaka gitu ya. Bahasanya. Persiapannya ini ya, minyaknya sengaja saya tutup biar tidak menampilkan merek, tapi tujuannya sebenarnya hanya gawe ketaran lah bahwa ini minyak biasa saya pakai untuk minyaki keris gitu ya. Dan ini sikat gigi biasanya saya pakai untuk meratakan di bilah kerisnya gitu. Yang sudah terbiasa pasti sudah tahu ini jenis minyak apa gitu kan. Biasanya kalau masalah pewangian ada yang pakai dicampur cendono, ada yang dipakai melati, ada kenongo, ada apa ya bahasanya, japaron, ada misik, ada garus, pokoknya sesuai selera lah, itu kalau sudut pandang saya. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa itu karena pusakanya yang meminta gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada yang beranggapan pusakanya mintanya cocoknya dengan minyak ini jenis ini gitu. Ada juga yang pakai dioplos ekstrim itu ya bukan ekstrim ya, dari 321, 3 cendono, 2 melati, sama 1 kenongo, ada yang seperti itu juga ada. Dan ada yang berpandangan juga kalau meminyaki itu cari hari, cari bulan, pokoknya ada yang cari waktu gitu. Tapi kalau saya kebetulan sesuai saya ingatnya saja ada waktunya, kemudian ya perawatan gitu aja lah. Ada yang sama sekali nggak mau dicampur dengan minyak-minyak yang lain, khusus hanya minyak pewangi saja juga ada. Tapi saya lebih cocok demi keperawatan perlindungan karat, jadi saya pakai minyak ini gitu ya. Ya, kita coba. Seperti biasa, masih sambil hisap ya. Ini satu bilah keris berdapur berojol. Ini kalau ditangguh bahasanya masuk Segaluh gitu ya. Ya daerah mana ya, dulunya ikut ya sekitar daerah Jawa Baratan, Pajajaran, Segaluh tapi biasanya karena bukti ada tanda gandiknya ini lebih nonong gitu ya. Kalau pamornya masuk Wengkon Isen. Nah, artinya disebut Wengkon Isen itu ada pamor winengku menyelimuti dari tepi bilah ini, dan di dalamnya masih ada pamor-pamor yang lain. Makanya disebut Wengkon Isen biasanya seperti itu. Soalnya ada juga yang pamor winengku itu apa ya, hanya dari tepi bilah ke sini saja itu, dan di dalamnya polos kosong, itu juga ada. Itu yang biasa disebut pamor wengkon gitu saja, winengku gitu. Kalau filosofinya
monggo lah cari informasi di lain waktu saja ya. Ini saya coba mau meminyaki saja dulu. Terima kasih. Siap. Biasanya saya biasa saja saya tumpah oles di bagian permukaan bilahnya seperti ini. Nah, kemudian saya coba ratakan dengan ini. Tapi kalau ada yang mau pakai alat-alat yang lain yang monggo saja, semuanya intinya kan bisa merata di bagian bilah gitulah. Ini untuk melindungi karat, kalau saya sudut pandangnya seperti itu. Tapi kalau nggak tahu kalau orang-orang dahulu, karena ada yang pakai bahasa itu permintaan pusakanya, ya monggo saja. Sudut pandang, sekali lagi sudut pandang itu menurut saya sah-sah saja. Itu. Dan tadi kalau terkait pendapat-pendapat itu ya saya anggap sebagai ilmu pengetahuan baru itu aja. Walaupun kadang mungkin pas waktu jagong, pas waktu itu juga ada sedikit memperjelas, artinya mempertanyakan ketika dianggap kenapa pakai itu, pakai ini. Itu juga sempat ada tanya jawab, mempertanyakan itu sekedar pengen jelas saja. Itu ya, bukan berarti menentang, tapi sebagai tambahan pengetahuan. Biasanya ada yang berpendapat lagi kalau mewarang itu tidak usah sering-sering. Artinya satu kali warang itu ya, kita bisa mempertahankan kualitas warangan itu sampai 10 tahunan itu bisa gitu. Dengan catatan kita rutin ya, rajin lah, walaupun nggak harus beberapa hari sekali, tidak. Itu kita rajin periksa, cek perawatan, kita kasih minyak, itu awet, biasanya terlindung dari karat gitu ya. Dan biasanya peksi-peksinya itu seringnya juga dibuka. Ini juga tujuannya merawat bagian peksi lah. Seperti edisi yang kemarin saya bahas itu, yang peksi sampai patah, sampai menyatu, tertinggal di dedernya yang disebut peksi kurung itu. Ada yang berpendapat ya itu tadi karena jarang dibuka, artinya mungkin jarang diminyaki sampai berkarat gitu ya, jadinya apa ya bahasanya, kurang terawat, jadi karatan kayak gitu. Dan ini biasanya saya kasih minyak sampai ke peksi-peksinya. Tapi juga ada yang berpandangan antara minyak peksi sama minyaknya bilah itu ada yang dibuat berbeda, itu juga ada. Jadi misalnya, soalnya terkait itu kalau sudah kerana seperti itu biasanya itu karena memandang dari segi tuah dan yoninya. Jadi dia beranggapan di peksi itu minta minyak ini, yang dibilah mintanya harusnya minyaknya ini. Itu juga ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya kebetulan ya namanya saya tujuannya merawat dari segi karat, jadi ya saya buat sama saja lah antara bilah sama
peksinya saya perlakukan sama gitu ya. Ini mendaknya kita pasang lagi, daternya agak kendor ini. Duh, memang bahasanya ini dulu kalau orang-orang terdahulu biasanya dipakai untuk ngelilit peksinya itu dari rambut. Biasanya kalau orang-orang terdahulu itu rambut manusia atau ekor sapi juga nggak begitu jelas, cuman bekas namanya jelas rambut itu biasanya dipakai. Tapi saya sekarang ya cukup benang saja lah. Makanya kalau dapat dari lokasian biasanya bilahnya itu peksinya dapat itu masih dari dulu itu ya, ada yang masih sisa rambutnya masih tampak itu ya, seperti ini. Dan biasanya setelah dikasih minyak ini ya dibiarkan diangin-anginkan dulu sampai ya nggak terlalu basah, benar-benar basah, baru dimasukkan lagi ke warangkanya. Soalnya kadang yang langsung bersentuhan dengan warangka kerisnya itu cenderung justru lembab yang menempel di kayunya nanti itu cenderung menjadi sumber karat, ada yang seperti itu. Oke, ini sementara sekali lagi keris berdapur brojol dengan pamor winengku mengkon isen tangguh segalo. Oke, dengan warangka kayu timoho bergaya gayaman Surakarta. Terima kasih. Segi perawatan iseng-iseng versi 12 minyak pusaka gitu ya. Salam budaya Jawa, nguri-nguri budaya Indonesia, dan salam budaya Nusantara. Terima kasih.